Sehari usai rangkap jabatan, Erick Thohir dan kakaknya terciduk KPK, diduga terlibat skandal perampokan investasi Gotoh. Breaking news, Erick Thohir dan kakaknya Garibaldi Thohir dilaporkan ke KPK terkait dugaan skandal investasi Gotoh. Mengutip demokrasi.id, dugaan skandal investasi Telkomsel ke perusahaan Gotoh dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Humas LQ Indonesia Lovim Bambang Hartono menjelaskan laporan tersebut dibuat setelah pihaknya mendapatkan surat kuasa khusus dari LSM Konsumen Cerdas Hukum atau LSM KCH. Surat kuasa tersebut perihal aduan masyarakat mengenai dugaan kerugian negara dalam pembelian saham Gotoh oleh salah satu BUMN PT Telkom yang diduga merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Terlapor dalam Dumas atau aduan masyarakat ini adalah Erick Thohir selaku Menteri BUMN, Garibaldi Thohir selaku Komisaris Gotoh. Laporan soal dugaan skandal investasi ini didasari oleh sejumlah bukti-bukti, kata Bambang Hartono. Bambang mengurai dalam transaksi pada tanggal 16 November 2020, Telkomsel membuat perjanjian dengan PT Akap Gotoh untuk investasi dalam bentuk obligasi konversi atau convertible bond atau CB tanpa bunga sebesar 150 juta dolar AS atau setara 2,1 triliun rupiah dengan tenggat jatuh tempo pada 16 November 2023. Lalu pada tanggal 18 Mei 2021, Telkomsel kembali membeli saham Gotoh senilai 150 juta dolar AS atau 2,1 triliun rupiah yang dikonversi menjadi 29.708 lembar saham. Kemudian melakukan opsi beli lagi senilai 300 juta dolar AS atau 4,2 triliun rupiah. Sehingga Telkomsel telah membeli saham Gotoh sebanyak 89.125 lembar senilai 6,3 triliun rupiah, di mana harga per lembar saham 70 juta rupiah atau 5.045 dolar AS. Menurut Bambang, selain transaksi di atas pada tanggal 29 Oktober 2021, PT Akap melakukan perubahan akta nomor 128. Terdapat perubahan status Garibaldi Thohir yang menjadi komisaris utama sekaligus pemegang saham seri di Gotoh sebanyak 1.054.287 lembar pada harga nominal Rp1 per lembar saham. Kemudian Maret 2022, Gotoh secara resmi mengumumkan IPO dengan harga penawaran Rp316 hingga Rp346 per lembar. Sekarang harga Gotoh per lembar Rp125 per tanggal 17 Februari 2023, kata Bambang. Sehingga jelas, Bambang, dari kronologi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kerugian negara. Pertama, transaksi obligasi selama 3 tahun tanpa bunga yang diberikan oleh Telkomsel senilai Rp2,1 sangat janggal. Dijelaskan Bambang, transaksi pembelian saham Gotoh 6,3 triliun rupiah ketika IPO berkisar Rp316 hingga Rp346 per lembar. Sekarang harganya hanya Rp125 per lembar, maka capital loss atau kerugian harga pasar sekitar 60% dari modal 6,2 triliun rupiah, yaitu senilai 3,2 triliun rupiah. Anehnya, ketika negara dirugikan, malah Garibaldi Thohir dijadikan komisaris utama dan mendapatkan 1 miliar lembar saham Gotoh. Disinilah kami adukan dugaan tindak pidana korupsi agar diusut tuntas. Sementara itu, membedah aturan yang larang menteri rangkap jabatan, Jokowi bisa disanksi berat. Rangkap jabatan yang baru saja diterima Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali memicu beragam perdebatan. Salah satunya soal tidak diperkenankannya menteri memiliki lebih dari satu jabatan sesuai aturan perundang-undangan. Erick dan Zainuddin sendiri terpilih menjadi pengurus Federasi Sepak Bola Lokal PSSI. Sementara menurut aturan yang tertuang dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian, para menteri memang dilarang merangkap jabatan-jabatan tertentu, yakni sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. PSSI merupakan perserikatan sepak bola seluruh Indonesia yang dibiayai oleh APBN.
Atas dasar ini, seorang pengamat politik Muslim Arbi mengaku heran dengan Presiden Jokowi yang justru membiarkan kedua menterinya merangkap jabatan. Muslim mengungkap sanksi dari pelanggaran tersebut menurutnya jika Jokowi sebagai kepala negara dengan sadar dan sengaja membiarkan menterinya melanggar aturan yang berlaku, maka ia dapat dimanzulkan atau dilengsarkan. Di sisi lain, menteri yang melakukan rangkap jabatan memang tak bisa sembarang dilengsarkan. Pemberhentiannya hanya dapat dilakukan oleh Presiden. Hal ini sebagaimana pula tercatat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 24 Ayat 2D. Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. Demikian bunyi pasal tersebut. Adanya aturan rangkap jabatan ditujukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan di ruang lingkup instansi pemerintahan. Hal ini dapat memicu adanya penyalahgunaan wewenang hingga tindak pidana korupsi. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk mencegah konflik kepentingan, yakni dengan mengatur para menteri yang dilarang memiliki rangkap jabatan. Larangan ini juga dimaksudkan agar para menteri dapat lebih fokus terhadap tugas-tugasnya. Tanggapan Jokowi. Jokowi angkat bicara terkait dua menterinya, Erick Thohir dan Zainuddin Amali yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua PSSI periode 2023-2027. Menurutnya selama bisa membagi tugas, hal itu tak menjadi masalah. Yang penting semuanya bisa mengatur waktunya, ujar Jokowi kepada wartawan. Ia juga mengatakan jika rangkap jabatan ini dapat diatur melalui manajemen perencanaan yang ada di dalam PSSI. Jokowi pun meminta Erick dan Zainuddin mampu melakukan perubahan. Hal ini dikatakannya bukan intervensi dari pemerintah. Ini urusan manajemen waktu, manajemen mengatur organisasinya, manajemen perencanaannya. Ini masalah manajemen, kata Jokowi. Sesuai yang saya sampaikan, pemerintah tidak akan intervensi apapun kepada PSSI, tapi yang paling transformasi sehingga dari kekuatan yang kita miliki, potensi yang kita miliki ini betul-betul nanti tahap demi tahap ini bisa kemajuannya kelihatan induknya. Kekinian Erick Thohir dan Zainuddin Amali diminta untuk menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Disebutkan bahwa pertemuan itu membahas lebih lanjut soal peran baru keduanya sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.